Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada mata pelajaran Bahasa Arab Peminatan. Kali ini kita akan mempelajari tentang maf'ul bih. Al-maf'ul bih, pengertiannya kita awali dengan definisi. Al-maf'ul bih ismun mansubun yadullu ala man waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Jadi maf'ul bih itu adalah ismun mansubun yadullu ala man waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Maf'ul bih adalah isim mansub yang menjadi sasaran pekerjaan pelaku, atau dalam bahasa kita disebut dengan objek. Isim mansub itu adalah isim yang tanda pokoknya nanti diberi tanda fathah pada akhir katanya. Contoh, yaqra'u Muhammadul Qur'ana. Yaqra'u Muhammadul Qur'ana. Yaqra'u adalah fi'il mudhari. Kemudian setiap fi'il tentu harus membutuhkan fa'il. Fi'il itu adalah kata kerja atau bisa juga disebut dengan predikat. Ini fi'ilnya, kemudian pelakunya adalah Muhammad. Fa'il itu dalam posisi marfu, tanda pokoknya dhammah. Kemudian yang menjadi maf'ul bihnya dalam kalimat ini adalah Al-Qur'an. Maf'ul bih tadi pengertiannya kan isim mansub. Isim mansub itu tanda pokoknya adalah fathah di akhir katanya. Jadi Al-Qur'ana, makanya diberi baris di sini dengan fathah. Kemudian contoh yang kedua, katabat Aisyatur risalata. Katabat Aisyatur risalata. Katabat adalah fi'il. Kemudian yang menjadi fa'ilnya, katabat itu artinya menulis. Katabat Aisyatu ar-risalata. Katabat fi'il bentuknya adalah fi'il madi karena dia muannas, pelakunya Aisyah, makanya ditambah dengan ta ta'nis. Aisyatu adalah fa'il. Fa'il itu adalah isim marfu, tandanya dhammah. Kemudian maf'ul bihnya di sini adalah ar-risalah. Maf'ul bihnya adalah ar-risalah. Kenapa dia mansub? Karena tadi pengertian maf'ul bih itu dia harus mansub, tanda pokoknya fathah. Kemudian contoh pertama artinya Muhammad membaca Al-Qur'an. Ini bentuknya fi'il mudhari. Kalau yang kedua adalah bentuknya fi'il madhi. Katabat Aisyah menulis surat. Kemudian contoh yang ketiga, khalaqal insana min 'alaq. Ini dalam surat Al-Alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqa adalah fi'il. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir, taqdiruhu huwa, kembalinya kepada Allah karena kita sudah mengetahui bahwa yang menciptakan manusia itu adalah Allah. Al-insana maf'ul bih, tanda pokoknya di sini dia adalah isim mansub, tanda pokoknya fathah. Min 'alaq adalah jar majrur. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ini untuk definisi maf'ul bih dan contohnya. Kemudian kita masuk kepada macam-macam maf'ul bih atau bentuk maf'ul bih nanti. Maf'ul bih itu terbagi kepada dua bagian, yaitu pertama maf'ul bih yang berupa isim zahir. Isim zahir itu adalah isim yang tampak atau isim yang nyata, dia berbentuk isim betul, yaitu objek yang berupa kata benda atau isim yang tampak. Contoh, waja'alna laila libasa. Kami telah menjadikan malam itu sebagai pakaian. Jadi di sini yang menjadi maf'ul bihnya adalah isim zahir, al-lail. Al-lail itu adalah isim zahir, isim yang tampak. Fa'ilnya adalah ja'alna. Ja'ala fi'ilnya, na-nya untuk dhamir nahnu, dhamir muttasil. Kemudian contoh yang berikutnya, khalaqallahul arda. Khalaqa fi'il, fa'ilnya adalah Allah, i'rabnya marfu, kemudian maf'ul bihnya adalah al-arda. Dia adalah isim mansub dengan tanda pokoknya di sini fathah. Al-laila juga fathah. Itu adalah isim zahir. Semua contoh yang tiga ini juga termasuk dia isim zahir. Kemudian yang kedua, maf'ul bih berupa isim dhamir, yaitu objek yang berupa kata ganti. Jadi kata ganti dalam bahasa Arab kan ada dhamir yang munfasil, huwa, huma, hum sampai seterusnya. Ada juga dhamir muttasil sebanyak itu juga. Contohnya, wallahu ya'simuka minan nas. Allah telah menyelamatkan atau memeliharamu dari gangguan manusia. Di sini yang menjadi maf'ul bihnya adalah dhamir ka-nya ini. Kafnya ini atau dhamir ka ini adalah ganti dari anta. Kalau dhamir munfasilnya anta, maka dhamir muttasilnya adalah ka. Ya'simu adalah fi'il tambah fa'il. Fa'ilnya dhamir mustatir, takdiruhu huwa, kembali kepada Allah. Ka-nya menjadi maf'ul bih.
Nah, ketika dalam posisi domir ini, domir karena kata ganti, jadi dia tidak akan mengalami perubahan sesuai dengan bentuk domir, karena domir itu mabni. Kemudian yang kedua, inna anzarnakum adzaban qariba. Sesungguhnya kami telah memberi peringatan kepadamu dengan azab yang dekat. Yang menjadi fiilnya adalah anzaro, karena dia bergabung dengan domir mutaharik maka dibaca anzarna. Na-nya adalah fa'il untuk domir nahnu. Kemudian yang maf'ul bihnya adalah kum. Kum itu untuk domir antum, domir munfasilnya antum, kemudian domir muttasilnya adalah kum. Nah, kenapa di sini tidak mansub? Sebenarnya dia dalam posisi mansub tapi tidak berbaris di atas karena dia domir. Domir itu adalah isim yang mabni atau isim yang tetap, jadi dia tidak mengalami perubahan, tetap dalam bentuk kum. Padahal sebenarnya dia dalam posisi mansub, tapi karena dia mabni tidak boleh dirubah. Jadi kumnya adalah domir. Jadi jika domir dia berbentuk jika maf'ul bihnya berbentuk domir, maka dia akan tetap tidak mengalami perubahan. Kemudian yang ketiga, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini sering kita baca ya dalam surah Al-Fatihah, dalam surat juga kita baca iyyaka. Jadi iyyaka itu adalah maf'ul bih, letaknya di awal karena ini untuk menunjukkan totalitas penghambaan kepada Allah. Beda nanti kalimatnya dengan na'buduka. Nah, di sini fi'il fa'ilnya adalah na'budu, ini bentuk fi'il mudhari, fa'ilnya adalah nun yang terselip dalam nun di sini, ini menunjukkan untuk nahnu. Nah, kemudian yang maf'ul bihnya adalah iyyaka. Iyyaka itu dia berbentuk dhamir munfasil, maka di sana bentuknya mabni atau tetap. Jadi bagian-bagian dalam maf'ul bih atau bentuk maf'ul bih itu ada dua. Pertama bentuknya adalah isim zahir. Isim zahir ini kalau dia bentuknya tunggal dan jamak taksir, maka tanda pokoknya adalah fathah di akhir katanya. Kemudian yang kedua adalah maf'ul bih berbentuk isim domir atau yang berupa kata ganti. Itu yang terkait tentang maf'ul bih. Sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.